Pertama itu di Kelitikan, pasar Kelitikan, lanjut pindah ke halaman kantor GMNU Sudaga. Dendam karena sewa kos tidak dibayar, 4 pemuda mengeroyok temannya hingga tewas di Biro Brajan Kota Yogyakarta. Peristiwa bermula ketika pelaku GS dan ST mendatangi rumah pelapor bernama Kridiono di Kampung Ketanggungan, Kecamatan Biro Brajan Kota Yogyakarta pada Minggu 3 November malam. Adapun korban NP diketahui terakhir tinggal di rumah Kridiono tersebut. Setelah mengetahui keberadaan korban di depan minimarket, keduanya mendatangi untuk menyelesaikan masalah. Pelaku meminta agar korban segera mengeluarkan barang-barangnya dari kos. Kedua pelaku kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut. Beberapa jam setelahnya, sekitar pukul 11 malam, GS dan ST kembali bertemu korban bersama saksi D di depan Pasar Kelitikan Pekuncen saat membeli martabak. Keduanya kemudian melakukan pengeroyokan terhadap korban menggunakan helm dan tangan kosong. NP kala itu tak sadarkan diri akibat pengeroyokan yang dilakukan GS dan ST. Korban kemudian dibawa ke halaman kantor GMNU Saudagaran oleh kedua pelaku. Di sana keduanya kembali memukul korban yang sudah tak berdaya. Aksi pemukulan ini tak hanya dilakukan GS dan ST, tapi dua pelaku lain yakni RZ dan RM yang tidak mengetahui peristiwa. Pengeroyokan sempat berhenti saat warga mulai berdatangan karena mendengar keributan. Kemudian tersangka membawa korban N tidak sadarkan diri itu ke rumah Kirdiono. Sesampainya di sana, tersangka RM dan RZ kembali memukuli korban yang tak berdaya. 6 jam setelah penemuan korban, polisi menangkap keempat pelaku di lokasi berbeda. Atas perbuatannya, para tersangka terancam kurungan penjara selama 5 tahun. Tapi permasalahan utama adalah adanya dendam di antara pelaku dengan korban. Dendam terkait masalah apa itu, Dan? Masalah barang-barangnya tidak dikeluarkan dari kos-kosannya. Berarti sebelumnya korban itu ngekos ke salah satu tersangka? Ya, sebelumnya korban kos di salah satu daripada rumah pelaku. Karena nunggak bayar atau gimana? Nunggak bayar. Yang menjadi otak siapa nih? Perannya sama semua. Penganiayaannya di mana itu, dan di lokasi yang berbeda atau Pertama itu di Kelitikan, pasar Kelitikan, lanjut pindah ke halaman kantor GMNU Sudaga. berarti korban dibawa ke lokasi itu dapat kondisi meninggal dunia? Pertama dipukuli di Jalan Kelitikan, pasar Kelitikan. Setelah itu korban pingsan, dibawa ke ini tadi GMNU, dipukul lagi di sana. Setelah itu baru korban dibawa ke tempat ke rumah dia, Biro Brajan. Setelah itu ditinggalkan. Kalau untuk nunggaknya itu udah berapa bulan dan untuk nominalnya berapa rupiah? Nanti kita dalami lagi untuk tunggakannya berapa. Dan untuk sepeda motor yang sering lewat-lewat itu pelaku ya? Untuk sepeda motor yang sebelum Diawali dengan Seorang pemuda ditemukan tewas di teras rumah warga di Kampung Ketanggungan, Kecamatan Biro Brajan, Kota Yogyakarta pada Senin 1 Desember lalu. Terkait peristiwa ini, polisi kemudian menangkap dan menetapkan 4 orang jadi tersangka. Polisi mengatakan motif pengeroyokan adalah dendam. Selengkapnya terkait informasi ini dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jogja, Miftahul Huda. Selamat siang, Huda. Bisa dilaporkan bagaimana kronologi peristiwa pengeroyokan yang menewaskan korban? Baik, rekan Siska, polisi telah berhasil menangkap 4 terduga para pelaku pembunuhan di seorang pria di Biro Brajan, Kota Yogyakarta. Dan memang dari hasil penyelidikan disebutkan bahwa 4 tersangka ini telah mengakui melakukan penganiayaan terhadap pria berinisial NP yang tewas karena dianiaya. Dan kronologi peristiwa itu bermula pada Minggu malam, tepatnya di Pasar Kelitikan Pekuncen, Kecamatan Biro Brajan, Kota Yogyakarta. NP saat itu sedang membeli
martabak di sekitar pasar Kuncen, dan pelaku ST bersama GS melihat bahwa eh, NP sedang membeli martabak di sana, lalu kemudian keduanya menghampirinya. Namun sebelum itu GS dan ST sempat pergi ke rumah singgah yang di yang di Wirobrajan, yang selama ini ditinggali oleh korban. Dan saat itu mereka bertemu di pasar Kritikan Pekuncen, lalu di sana GS dan eh, ST ini melakukan penganiayaan begitu. Dan pada saat itu warga sempat berdatangan dan mencari tahu terkait peristiwa tersebut. Dan saat itu dua tersangka lainnya ikut melakukan penganiayaan. Dan tidak berhenti di situ, bahwa setelah melakukan penganiayaan di pasar Kritikan, para tersangka lalu membawa NP ke halaman kantor GMNU, tepatnya di Sudagaran, Kota Yogyakarta. Dan di sana tersangka GS dan ST dan juga dua rekan lainnya kembali melakukan penganiayaan. Dan diketahui bahwa penganiayaan itu mengakibatkan NP mengalami beberapa luka, diantaranya mata kiri dan kanan terlihat lebam, dan juga ada luka sobek di kepala bagian belakang, serta ada luka yang cukup parah di kaki korban. Dan setelah melakukan penganiayaan di tepatnya di halaman kantor GMNU, para tersangka ini lalu mengembalikan korban ke rumah singgahnya, yaitu di TKP tempat penemuan mayat NP itu berada di Wirobrajan. Dan saat itu NP sudah tidak sadarkan diri. Namun dua tersangka lainnya, yaitu RZ dan RM, itu mereka kembali melakukan penganiayaan di tepatnya di depan teras rumah atau di TKP. Demikian rekan Siska. Baik, lantas hubungan antara keempat pelaku dengan korban dan juga alasan mereka mengeroyok korban di 3 tempat. Ya, dari hasil penyelidikan kepolisian bahwa motif dari tindakan penganiayaan itu adalah korban ini sudah saling kenal dengan para tersangka, dan 1 tahun yang lalu korban ini menyewa kos di salah satu tersangka, yaitu kos yang dikelola oleh ST. Namun selama 1 tahun terakhir tampaknya korban ini menunggak atau tidak membayar kos, dan barang-barangnya masih di kamar tersebut. Dan karena ST ini kesal, lalu melakukan penganiayaan. Dan mereka sebenarnya sudah berkawan dan sudah saling kenal. Demikian rekan Siska. Lalu saat kejadian pengeroyokan terjadi, apakah ada warga ataupun saksi yang mengetahui peristiwa tersebut dan sempat melerai pengeroyokan yang dilakukan para pelaku? Baik, sempat ada beberapa warga yang mencari tahu ya peristiwa yang sebenarnya. Itu tepatnya saat ketika penganiayaan itu berlangsung di TKP pertama, yaitu di Pasar Kritikan. Di sana para warga ikut mencoba melerai, namun ada beberapa dari warga itu juga ikut melakukan penganiayaan seperti itu. Di antaranya 2 tersangka tadi, yaitu RZ dan RM ya. Dan di sana mereka tidak tahu peristiwa sebenarnya, namun 2 tersangka itu juga turut serta dalam aksi penganiayaan itu. Rekan Siska. Baik, selain tidak membayar kos, ada motif lain di balik pengeroyokan ini, rekan Huda? Sejauh ini pihak kepolisian masih mendalami terkait motif lain ya, dan beberapa saksi juga sudah dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut. Namun sampai saat ini polisi masih menyebut bahwa motif untuk sementara ini karena dendam, sebab dari korban ini tidak membayar
tindakan kos dan barang-barangnya juga tidak kunjung dibawa oleh korban. Rekan Siska. Baik, terima kasih laporannya jurnalis Tribun Jogja Miftahul Huda melaporkan terkait aksi pengeroyokan di Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Diawali dengan adanya kejadian pada saat tanggal 1 pukul 05.00 WIB bahwa Pak Kirdiono keluar dari rumah melihat ada orang tertidur dan bersimbah darah ataupun tertidur. Setelah itu beliau langsung melapor, sehingga dari Polsek langsung koordinasi dengan Reskrim khususnya Inafis, anggota juga langsung datang ke TKP. Pada saat di TKP koordinasi dengan dinas kesehatan, ternyata memang korban sudah meninggal dunia. Pada saat itu langsung kita ke TKP, melaksanakan olah TKP. Dari situ pemilik rumah langsung membuat laporan, dan kita dari Satreskrim dan juga jajaran Polsek segera mencari saksi-saksi dan juga bukti-bukti. Alhamdulillah tidak sampai 6 jam kita sudah mengantongi identitas pelaku dan langsung mengamankan 4 orang tersangka di tempat yang berbeda. Nah, sementara barang bukti yang kita amankan, tetapi permasalahan utama adalah adanya dendam di antara pelaku dengan korban. Dendam terkait masalah apa itu, Dan? Masalah barang-barangnya tidak dikeluarkan dari kos-kosannya. Berarti sebelumnya korban itu ngekos ke salah satu Iya. kosan, ya? Ya, sebelumnya korban kos di salah satu daripada rumah pelaku. Karena nunggak bayar atau gimana? Nunggak bayar. Yang menjadi otak siapa ya? Perannya sama semua. Penganiayaannya di mana itu, dan di lokasi yang berbeda atau Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.